Kisah ini berputar di sekitar Pak Arman, seorang pria yang jiwanya telah usang dihantam palu kemiskinan. Hari-harinya hanyalah sebuah siklus tanpa ujung, memikul keranjang berisi buah-buahan, menyusuri jalanan terik, dan menelan ludah pahit setiap kali cemoohan tajam menusuk telinganya. Lihat Arman, hidupnya tak pernah maju. Bisik-bisik keji itu, laksana belati tak kasat mata yang merobek harga dirinya. Kelelahan fisik tak sebanding dengan luka batin yang menggerogoti. Di mata Pak Arman, kemiskinan adalah sebuah penyakit yang hanya bisa disembuhkan oleh satu hal, kekayaan mutlak. Namun, titik puncaknya, puncak penghinaan yang tak terlupakan, terjadi di sebuah pesta keluarga. Di hadapan banyak orang, mertuanya yang kaya raya menunjuknya dengan jari telunjuk penuh jijik. Kau ini beban, menantu tak berguna. Seumur hidupmu hanya bisa memalukan keluarga kami dengan kemiskinanmu. Kata-kata itu menghantam Pak Arman lebih dari tamparan fisik manapun. Ia merasa tak lebih dari seonggok sampah yang tak berharga. Harga dirinya hancur lebur di hadapan istri dan kerabatnya. Pada malam itu, sebuah sumpah terukir di hatinya yang hancur, bahwa ia akan kaya, dengan cara apapun, demi membalaskan sakit hati dan menghentikan derita hinaan. Maka, hatinya yang terdesak memilih jalur kegelapan, sebuah jalan pintas yang hanya diketahui oleh mereka yang sudah putus asa. Pesugihan Gunung Kawi. Dengan bekal nekat dan sisa-sisa harapan, Pak Arman menapaki lereng mistis yang dipenuhi kabut tebal itu. Puncaknya adalah sebuah tempat yang dijaga oleh aura kuno dan sunyi. Di sana, ia memulai ritual pertapaan. Malam pertamanya terasa seperti neraka. Gangguan-gangguan gaib yang dialaminya sungguh di luar nalar. Pertama, hawa dingin menusuk tulang, diikuti oleh bisikan-bisikan halus yang memanggil namanya, berdesir dari segala arah. Bisikan itu perlahan berubah menjadi erangan pilu, lalu tawa cekikikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Bayangan-bayangan hitam yang jauh lebih besar dari manusia melintas cepat di sudut mata. Terkadang berhenti sejenak, memperlihatkan mata merah menyala yang mengintip dari balik pepohonan tua. Lalu, tanah di sekelilingnya bergetar, seolah ada sesuatu yang besar dan mengerikan bergerak di bawahnya. Aroma busuk bangkai yang sangat menyengat memenuhi udara, bercampur dengan bau kemenyan basi yang menyesakkan napas. Pernah sekali, saat ia memejamkan mata, ia merasakan tangan dingin dan berbulu menyentuh tengkuknya, disusul hembusan napas berbau busuk tepat di telinganya. Pak Arman tak bergeming, giginya terkatup rapat, menahan semua teror itu. Tekadnya sudah sekeras batu. Hingga pada suatu malam, wujud sang penjaga gunung itu menampakkan diri. Ia bukanlah sosok gaib yang samar, melainkan entitas yang nyata, sangat-sangat mengerikan, melampaui mimpi buruk terburuk sekalipun. Tubuhnya tinggi menjulang, diselimuti kegelapan pekat yang seolah menyerap seluruh cahaya. Bahkan, cahaya bintang pun tak sanggup menembusnya. Kulitnya keriput, berwarna abu-abu kehijauan, terlihat seperti kulit pohon tua yang penuh lumut dan retakan. Wajahnya, jika itu bisa disebut wajah, adalah campuran dari kulit yang meregang, rahang yang menonjol tanpa bibir, dan dua tanduk kerbau hitam pekat yang melengkung tajam, bergerigi dan seolah berdarah. Matanya berpijar merah menyala, laksana bara api neraka yang tak pernah padam. Makhluk itu menatap lurus ke dalam jiwa Pak Arman, seolah mampu membaca setiap dosa dan keinginannya. Dari sela-sela gigi taringnya yang runcing, uap panas mengepul, membawa serta bau belerang yang menyengat. Di sekelilingnya, udara terasa berat, dipenuhi bau anyir darah segar, kemenyan busuk, dan sesuatu yang tak bisa didefinisikan. Sesuatu yang hanya bisa disebut sebagai bau kematian yang pekat.
Dengan suara yang bergetar hebat, suara yang terdengar seperti gema dari jurang tak berdasar, yang membuat tanah bergetar dan dedaunan kering berguguran. Sang penjaga gunung mengajukan syarat, yaitu perjanjian tumbal. Pak Arman yang sudah terlalu lelah dan buta oleh obsesi, menjawab tanpa ragu. Apapun, aku sanggupi. Aku lelah hidup miskin. Jawaban itu disambut dengan tawa serak yang membelah keheningan malam. Tawa yang terdengar seperti ratusan tulang yang bergesekan. Pak Arman menutup mata, tanpa menyadari bahwa apapun yang dimaksud sang penjaga adalah nyawa darah dagingnya sendiri. Sejak kepulangannya, hidup Pak Arman berubah drastis, seolah disulap oleh tangan tak terlihat. Rezeki melimpah ruah, mengalir deras laksana banjir bandang. Ia tak lagi memanggul keranjang butut. Dalam waktu singkat, sebuah toko buah mewah nan megah berdiri di pusat kota, menjadi penanda status barunya. Cemoohan berganti menjadi sapaan hormat. Dia disanjung, dihormati, dan hartanya berlipat ganda. Bahkan, ia membangun sebuah rumah besar yang jauh lebih mewah dari rumah mertuanya, hanya untuk memamerkan kekayaannya. Malam demi malam, kekayaan itu menina bobokkannya. Ia terlena, membuatnya lupa akan perjanjian mengerikan yang telah ia ikat. Namun alam gaib tak pernah lupa. Suatu malam, sang penjaga gunung kembali hadir dalam mimpinya. Kali ini wujudnya semakin jelas, semakin besar dan semakin mengancam. Matanya yang merah menyala itu menuntut, dan suaranya yang mengerikan mengumumkan tumbal awal yang harus dipenuhi. 13 ayam cemani berbulu hitam legam, dan 3 ekor kambing hitam dengan tanduk sempurna. Semuanya harus disembelih di bawah bulan purnama, dan darahnya dipersembahkan di altar rahasia. Pak Arman terbangun dengan keringat dingin namun lega. Tumbal hewan itu mudah. Ia melaksanakan tumbal itu dengan penuh kepatuhan. Rasa lega yang melingkupinya membuatnya berpikir bahwa ia telah mengakali iblis. Tumbal yang mudah, kekayaan yang abadi. Ia merasa berada di atas angin. Percaya bahwa perjanjian itu tidak akan pernah menyentuh hal yang paling ia sayangi. Di suatu malam yang mencekam, ketenangan palsu itu hancur berkeping-keping. Saat Pak Arman sedang menghitung tumpukan uang di kamarnya yang mewah, ia merasakan hawa dingin yang luar biasa, seolah es mencengkeram jiwanya. Tiba-tiba, ruangan itu gelap gulita, lalu ia tak lagi berada di kamarnya. Ia berdiri di hadapan sang penjaga gunung, yang kali ini berdiri tegak di tengah kobaran api biru yang aneh. Kobaran api yang tidak menghasilkan panas, melainkan hawa dingin membeku. Waktunya telah tiba, Arman. Suara itu menggelegar, tanpa perlu membuka mulut, seolah suara itu datang dari dalam kepalanya sendiri. Tumbal yang sesungguhnya harus diserahkan. Lalu sang penjaga menyebut nama yang seketika membuat dunia Pak Arman runtuh. Nama anak semata wayangnya, yang masih polos dan belum mengerti apa-apa. Syaratnya jelas. Tepat pada malam Jumat Kliwon berikutnya, putranya yang tidak berdosa itu harus dijadikan persembahan. Ia harus mengenakan pakaian serba hitam, diikat di dalam sebuah kamar khusus yang telah disiapkan dengan penuh dupa pekat dan sesaji mengerikan. Kamar itu akan menjadi gerbang, dan sang penjaga akan datang untuk mengambil apa yang menjadi haknya. Di sana, di tengah kepungan asap dupa dan bisikan-bisikan gaib, nyawa sang anak akan ditarik paksa, menjadi tumbal abadi untuk kekayaan fana ayahnya. Kini kekayaan yang ia genggam terasa panas seperti bara api. Pak Arman sadar bahwa ia telah menjual jiwa dan masa depan anaknya demi lembaran uang yang fana. Ia dilanda penyesalan yang begitu hebat. Rasa cinta seorang ayah menghantamnya dengan keras, memadamkan api keserakahan. Ia mengabaikan malam Jumat Kliwon yang ditentukan. Ia merobohkan kamar sesaji itu, membuang semua dupa dan sesajennya ke dalam api,
berharap bisa memutuskan ikatan gaib itu. Ia berusaha melarikan diri, membawa anaknya jauh dari kota, jauh dari Gunung Kawi yang menyimpan rahasia gelapnya. Ia mencari perlindungan dari semua orang yang ia kenal, namun tak ada yang bisa membantunya dari perjanjian neraka itu. Keputusannya untuk melarikan diri adalah awal dari pembalasan yang brutal, sadis, dan perlahan. Sang penjaga gunung tidak menyerang secara frontal, melainkan menyiksa Pak Arman melalui jalur yang paling ia banggakan, yaitu hartanya. Mula-mula, stok buah di tokonya mendadak busuk dalam satu malam, dipenuhi ulat-ulat putih yang menggeliat. Lalu, pembeli mulai menjauh, seolah mencium bau busuk tak kasat mata yang melekat pada Pak Arman dan seluruh asetnya. Perjanjian bisnis yang besar mendadak gagal, diiringi kerugian besar yang tak masuk akal, seolah setiap investasi yang ia lakukan berubah menjadi abu. Setiap lembar uang yang ia sentuh seolah menguap. Ada saja kejadian aneh yang mengharuskan dia menghabiskan uang-uangnya. Dalam hitungan bulan, kemewahan yang dulu ia nikmati hancur lebur. Toko buahnya bangkrut, rumah mewahnya disita. Ia kembali menjadi pria miskin yang dulu pernah dihina, bahkan lebih parah. Tanpa harta, tanpa nama, hanya menyisakan kehinaan. Namun siksaan itu belum berakhir. Sang penjaga gunung menginginkan balasan yang jauh lebih mengerikan atas pengkhianatannya. Ia menginginkan jiwa Pak Arman untuk menemaninya di neraka. Pak Arman mulai mengalami gangguan fisik dan mental yang dahsyat. Ia seringkali melihat bayangan sang penjaga berdiri di sudut ruangan yang gelap. Mata merah menyala itu menatapnya dengan kebencian abadi, disertai tawa serak yang terus menggema di telinganya. Tubuhnya mulai kurus kering, dipenuhi luka lebam tanpa sebab yang tak kunjung sembuh membusuk dari dalam. Ia tidak bisa tidur. Ia terus dihantui oleh suara tawa serak yang membisikkan janji tumbal yang terabaikan, dan wajah anaknya yang menangis dalam kegelapan. Ia berhalusinasi, melihat darah mengalir dari dinding, mencium bau kematian di setiap langkahnya. Pada akhirnya, Pak Arman ditemukan tewas secara sangat mengganaskan, kematian yang jauh lebih buruk dari sekedar mati. Tubuhnya ditemukan di bekas lokasi toko buahnya yang kini terbengkalai. Di tengah reruntuhan yang gelap dan lembab, ia ditemukan dalam posisi bersujud, namun dengan punggung yang melengkung aneh. Wajahnya meregang, kulitnya pucat pasi, dan kedua matanya melotot lebar, menatap kosong ke langit-langit yang roboh, seolah ia melihat kengerian tak terbayangkan di saat-saat terakhirnya. Di seluruh tubuhnya tidak ada darah, tidak ada luka tusuk, namun kulitnya dipenuhi bercak-bercak hitam legam yang membentuk simbol-simbol kuno yang mengerikan, seolah semua itu terukir dari dalam tubuhnya. Dari mulutnya keluar cairan hitam kental yang berbau busuk, dan lidahnya menjulur panjang, menghitam. Aroma anyir yang amat sangat kuat, bercampur bau belerang dan busuknya daging, menusuk hidung siapapun yang berani mendekat. Ia pergi dalam kondisi yang paling ia takutkan, miskin, sendirian, tersiksa, dan jiwanya kini menjadi tumbal abadi sang penjaga gunung. Kisah Pak Arman menjadi sebuah peringatan dingin. Kemiskinan memang menyakitkan, tetapi keserakahan yang membutakan dan pengkhianatan terhadap perjanjian gaib akan selalu menuntut harga yang jauh lebih mahal, dibayar dengan jiwa dan nyawa. Gunung Kawi tetap diam, diselimuti kabut, menanti korban putus asa berikutnya, dan sang penjaga harta akan selalu datang untuk menagih janjinya.